Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat kutumin, wajibipun pengawasan pimpinan diperajo karo Bapak Ustaz Sururi Surga. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para jamaah kita Ashabul Qarib. Lanjutaken kala wingi. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ala alihi kita rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa syekina syekina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lajengaken kala wingi bab zakat. Sameneika kita naos bab puasa. Saderengipun kita lanjut bab puasa. Kalau ini pertanyaan terakhir, bagaimana hukumnya memotong gaji pegawai secara sepihak untuk zakat? Sampun kita jawab sekedhik dereng tuntas. Jadi terus hukumnya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena termasuk zalim. Walaupun toh untuk kebaikan, zakat motong gajinya pegawai nanti di bulan Ramadan dikeluarkan untuk membayar zakatnya, tetap tidak boleh walaupun toh itu untuk kebaikan. Kenapa? Karena tanpa seizin orang yang punya. Kalau namanya gaji kan sudah haknya pegawai, maka ketika dipotong tanpa sepengetahuan, dipotong secara sepihak, makanya tidak boleh termasuk zalim. Digunakan untuk apa saja juga tidak boleh. Ada satu kaidah fikih itu, maharuma ahduhu haruma iqtaduhu. Sesuatu yang mengambilnya itu diharamkan, memberikannya juga hukumnya haram. Terus contoh malih nyolong. Nyolong itu haram. Digawe sedekah ya, iya haram. Ya, maharuma ahluhu haruma yaqul. Sesuatu yang mengambilnya itu dilarang atau haram, maka memberikannya juga dilarang, itu diharamkan. Wonten malih bab zakat menawi wonten pertanyaan, menawi boten kita lajengaken bab poso. Nggih. Kalau kita menzakati orang warga meninggal ada. Kalau menzakati orang yang sudah meninggal boten wonten. Kecuali terus menawi
tiyang niku sampun pejah, maka boleh diganti oleh orang yang masih hidup untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan pada saat hidup. Boleh. Contoh kita, misalnya wonten yang pejah pada saat dia sakit itu tidak sholat, misalnya tidak bisa melaksanakan sholat, maka ketika nanti setelah meninggalnya orang tersebut, sholatnya diganti oleh keluarganya, misalnya putra putrinya atau orang lain pun boleh. Itu contoh mengganti sholat orang yang wafat yang pada saat sakit ada sholat yang ditinggalkan. Boleh. Kodok untuk ya sinten yang sakit atau yang wafat boleh. Poso puasa ada yang membolehkan, boleh. Cuma biasanya pun bayar kafarot, boleh kafarot 1 hari 1 mut misalnya sholat puasa mengganti sholat. Terus caranya gambarannya misalnya anggap baik sakulan gak sholat pada saat sakit, sudah dalam kondisi parah gitu ya, ini penyebabnya bisa berbentuk apa saja. Karena sholat itu tidak bisa hilang kewajibannya dalam kondisi apapun, ketika orang itu masih ada nyawanya maka sholat tidak bisa hilang kewajibannya. Makanya wonten sholat itu nek boten saged ngadeg lenggah, nek boten saged lenggah kalih tileme miring, menawi boten saged miring lumah. Tasih saged nggeraken astone, boten saged nggeraken apa-apa nih dikali mripate, rupa gedhe isyarah sujud gedhe. Ini sholat, makanya kenapa sholat itu kewajibannya tidak bisa hilang, sehingga ketika ada orang yang sudah wafat diganti dengan qadha oleh orang yang masih hidup. Niate ya nek basa Jawane ngeten, aku niat sholat ngodoi bapak sapa sholat zuhur, soalnya pada dhuhri kotoran sopoan bapak kula saking bapak kula fardhonillahi ta'ala 4 rakaat. Nah prakteknya misalnya sabulan ibu akhirnya sholat tiap waktunya itu pekali, terus misalnya jamaah subuh, terus mantun jamaah, mantun wiridan, sholat subuh kampung koko yang sepah, kalau misalnya yang sepah zuhur makin ingatan, jadi sholatnya 2 kali sisi dua koko. Atau ada juga cara lain dengan dilakukan oleh orang banyak. Jadi misalnya sak bulan 30 ngundang wong sing jumlahe 30 sholate ping bisa. Sholat zuhur, sholat asar, boleh. Ada yang membolehkan. Itu caranya, Nah, zakat, karena zakat itu ya kecuali ada pada saat dia menjelang wafat itu sudah harus membayar zakat dari zakat fitrah atau zakat mal ada yang belum terlaksana, ya, boleh. Sedangkan haji, dia pada waktu itu sudah wajib haji, kemudian dia
tidak sempat, belum sempat, itu kewajiban yang harus dia lakukan semasa hidup tetapi belum dilaksanakan. Oke, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Syami, ayat kitab Syami wa syaraitu wujub Syami utawi pira-pira syarat wajib poso iku salah satu asya'a al-Islamu rupane Islam wal buluhu wal aqlu berakal wa qudratu ala syawmi wa faraidu syawmi arba'atu asya'a utawi pira-pira fardine poso iku arba'atu asya'a rupane an-niyatu niat al-insan wa al-aqli wa syurbi dan ngombe wa jama'i wa ta'amudil qaidi wa puasa. Syarat wajib puasa itu ada 3. Pertama, Islam balik berakal kuat. Cuma kuat itu ada yang disebutkan, ada yang tidak. Sehingga syarat wajibnya kenapa disebut 3? Karena syarat wajib itu yang pokok adalah orang Islam sampun balik berakal. Nah, itu wajib. Kemudian mampu atau kuat puasa itu otomatis karena orang yang boleh untuk tidak puasa itu adalah orang yang mengalami udzur. Sehingga kalau sudah Islam balik berakal wajib puasa. Kalau nanti kuat puasa itu kemudian dijadikan alasan, wah bisa jadi banyak yang tidak wajib untuk puasa. Aku nggak kuat poso, aku nggak wajib. Aku nggak kuat poso, nggak wajib. Makanya tetap syarat pokoknya, syarat wajib orang yang puasa itu ya Islam balik berakal. Nah, adapun orang yang uzur puasa tidak wajib melaksanakan puasa. Lah uzurnya contohnya nopo, tiang sepah, tiang sakit, tiang ingkang benar-benar dalam kondisi tidak kuat. Misalkan mau mengerjakan sesuatu yang berat, nah itu uzur, sudah termasuk kategori uzur. Termasuk uzur adalah orang perempuan. Nah, tetapi uzur-uzur tadi tetap wajib puasa dengan cara qadha. Makanya syarat yang berupa mampu atau kuat untuk puasa tidak disebutkan karena otomatis itu nanti masuk termasuk jenis-jenis uzur yang boleh untuk tidak melaksanakan puasa pada saat bulan Ramadan, tetapi nanti wajib untuk qadha. Termasuk tiang ingkang hamil, katakan contohnya musafir itu boten wajib, nah, boleh untuk tidak puasa, namanya rukhsah. Sampai kalian sholat, terus musafir itu mau ditempuh dalam waktu yang lama ataupun pendek karena ukuran musafir itu jarak. Boleh untuk melakukan rukhsah keringanan boleh. Di Jakarta itu menawi nitih pesawat setunggal jam. Pernah kita singgung di
bab sholat itu. Maka ketika melakukan perjalanan ke Jakarta, kemudian naik pesawat, nopo malih naik bis, nopo kereta, kemudian tidak puasa boleh, tapi wajib foto. Sing saya nggak ada masyarakat buat enten keberatan, buat enten rekoso pergi namanya datang ke Jakarta naik pesawat 1 jam 2 jam nyampe tetap puasa kan atau saya tapi boleh. Nah sehingga untuk udur-udur tadi boleh untuk tidak puasa tapi kotor. Syaratnya poso kuat, kabeh ngaku nggak kuat Bapak itu somnya arba'atu asyara, rukun puasa ada 4. Pertama adalah niat, kemudian menjaga dari makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri. Yang keempat, menjaga tidak muntah dengan disengaja. Niki menawi dibahasakan dengan bahasa yang lain, syarat rukun puasa ada 2. Makanya di dalam fikih itu menawi jumlah itu kadang benten penyebutannya antar referensi setunggal kali setunggal kitab niki kali kitab itu buku niki kali buku itu sama-sama bahas puasa menawi jumlah itu sering berbeda tapi isinya sama. Terus fardunya syarat wajib puasa ada 4. 1. Islam, 2. Balik, 3. Berakal, 4. Menjadi kuat melakukan puasa. Di buku lain, di kitab lain ada 3 syarat wajib puasa. 1. Islam, kemudian balik, kemudian berakal. Bagi orang yang uzur tidak diwajibkan puasa, tapi tidak masuk syarat. Rukun puasa disami. Teknik ini disebutkan ada 4. 1. Niat, 2. Menjaga dari makan dan minum, 3. Menjaga dari melakukan hubungan suami istri. 4. Menjaga dari melakukan muntah dengan disengaja. Tapi bisa jadi di kitab lain atau di buku lain cuma 2. Kenapa rukunnya poso? 1. Niat, 2. Menjaga dari hal yang membatalkan puasa. Podo tapi di sini bahasanya lebih ringkas. 1. Niat, 2. Jogo perkara-perkara sing batalne puasa. Apa? Mangan, ngombe, melakukan hubungan suami istri, muntah disengaja dan lain-lain. Malah semuanya. Tapi nek sing papan niat, njogo mangan, ngombe, njogo melakukan hubungan suami istri, njogo muntah dengan disengaja. Sami mawon. Karena nek jumlah boten sempiten namanya itu dipersoalkan. Kalau perbedaan di dalam jumlah itu masalah karena isinya sama. Nah, niatnya di waktu puasa niatnya harus malam hari itu mulai pada
sampai terbit fajar. Niat puasa. Ampun. Bentuk pertanyaan. Menawi boten kita akhiri nanti doa. Oke. Itu apa perlu bayar gantinya untuk orang fakir miskin? Pada waktu puasa sakit nih. Penyakit cuma Ya betul. kalau puasa masih Iya. harusnya bayar utang. Aku bayar Aparat. jadi tiga. Oh ya ya. Itu misalnya berapa satu hari puasa? Oke. Ada orang punya sakit mak, tidak bisa melakukan puasa. Setiap puasa pasti sakit, bisa dipastikan ya. Kambuh, ya. Melakukan puasa kambuh. Apakah boleh untuk diganti dengan fidyah? Nah, itu hukum asal orang yang tidak puasa ketika mengalami ada alasan sakit, musafir, dan yang lain-lain, itu boleh tidak puasa, tapi harus dipotong. Potong itu berpuasa di hari lain, itu potong. Bagaimana kalau tidak bisa mengganti, tidak kuat untuk mengganti dengan kodok atau tidak bisa mengganti dengan kodok karena kondisi-kondisi tertentu? Contoh, tiang ingkang lansia, lanjut usia, yang sepuh, itu bisa dipastikan sampun boten saged kodok, saged puasa, sehingga kodok puasa tidak dibebankan atau tidak diwajibkan pada lanjut usia tadi. Orang yang sudah tidak bisa melakukan puasa, maka boleh diganti dengan membayar fidyah. Berapa fidyah? Itu 1 mud 1 hari. 1 mud itu pinten? 7 on. Jadi sebetulnya kan 1 kilo 1 mud itu hitungannya. Dan terus menawi digenepaken 1 kilo anu saya. Jadi mbak fidyah itu setunggal dinten itu 1 kilo beras. Nek sakulan utuh berarti 30 kilo diwenehno wong fakir atau miskin, itu bayar fidyah. Tiang lanjut usia, tiang yang sakit dipastikan tidak bisa puasa karena setiap puasa pasti kambuh, maka bayar fidyah. Fidyah itu hitungannya 1 hari 1 mud. Maksudnya 1 mud itu 7 on digenepaken 1 kilo. Terus sih 1 kilo kan 10 on ya. Jadi digenepaken 1 harinya 1 kilo. 30 kilo diwenehi wong gitu miskin. Iku carane bayar fidyah. Oke. Tiang hamil sekoto, oke. Tiang nyusui di foto sama ini. Cabut. Oke. Kita akhiri Rabbi fa'ana bi barakatihi wa dinal husna wa amitna bi qadri wa mu'ala
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.